Hampir 1 tahun mencari keadilan, akhirnya laporan Ratu Meta terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami Yogi Renaldi berbuah manis. Kemarin pihak berwajib akhirnya menaikkan status Yogi menjadi tersangka. Ya, hampir 8 bulan mengail kepastian hukum atas apa yang dialami, akhirnya menemui titik terang. Satu persatu temali permasalahan hukumnya dengan Yogi bisa diurai. Dinaikannya status Yogi sebagai tersangka membuat Ratu Meta sedikit bernafas lega. Tinggal selangkah lagi, Ratu Meta menyaksikan suaminya duduk di pesakitan. Udah sih, ya memang harus dikasih pelajaran kali ya. Udah ikhlas aja sekarang. Telah memberikan surat SP2 HP lanjutan di mana juga disertakan juga surat penetapan tersangka kepada terlapor Bapak Yogi Renaldi. Baguslah, cepat selesai, cepat baik. Dan baru bisa emang harus media turun tangan nih, biar tahu nih keadaan sebenarnya nih, ya gak? Ratu Meta sepertinya ingin sekali memberi pelajaran bagi Yogi dengan menjebloskannya ke penjara. Menjadi jalan terakhir Ratu Meta untuk memberi efek jera bagi suaminya yang telah melakukan KDRT. Apalagi sejak kasus ini mencuat, Yogi dinilai abai dengan anak-anaknya. Iya, sudah ikhlas karena yang saya fokusin sekarang ya anak, di luar lain-lainnya ya apalagi kayak bapaknya gitu. Kecuali kalau dianya mungkin masih memikirin anaknya sih, kita juga pasti mikirin ya. Dia kan nggak ada mikirin anaknya sama sekali. Selain abai, Yogi juga hingga saat ini belum menunaikan kewajibannya sebagai ayah bagi anak-anak mereka. Ratu Meta juga mengaku sejak Juni 2025 lalu, Yogi hanya memberi nafkah seadanya untuk anaknya. Bahkan ia sendiri tak pernah diberi nafkah oleh Yogi. Nggak ada. Ya udah saya ikutin aja. Tidak ada komunikasi, WhatsApp tidak ada, menanyakan anak-anaknya tidak ada, gitu, tidak ada sama sekali. Jika tenggat waktu yang sudah ditentukan, Yogi tak juga memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maka tak menutup kemungkinan Ratu Meta akan membuat laporan tambahan terkait penelantaran anak. Ini Juni ya kan, Juni terakhir dia transfer 3 juta. Juni, Juli, Agustus, September, udah 3 bulan lah ini. Yang wajar aja lah, saya aja membeli anak-anak beli susu aja bisa sampai 4-5 juta loh dalam waktu 2 minggu ya. Itu 2 anak tuh, susu aja di lain-lain. Seperti kayak makan sandangnya kayak gitu-gitu. Tuh beda lagi. Belum lagi kan bayar mbaknya ya kan. Mau nggak mau kalau saya nggak bayar mbak, saya di rumah saya nggak bisa kerja dong ya kan. Saya nggak bisa nafkahin anak saya gitu. Mau nggak mau saya kan pakai mbak gitu, pakai susnya kayak gitu. Pengen duit, belum punya duit, nggak ada kerjaan. Udah bikin video klip, belum keluar kan? Itu modal loh. Saya udah sampai di tahap bodo amat. Yang saya pertahankan selama ini saya diam apa? Mental anak saya. Anak saya mau diusir dari sekolah, sampai harus saya pindahin. Ada chat. Ya harus kooperatif lah, nggak usah yang bertele-tele. Maksudnya kita juga sesuai arahan kok, sesuai menjalankan hukum ya Pak ya. Cikita Meidi juga kembali dibuat kecewa untuk kesekian kalinya lantaran sang suami Indra kembali tak hadir seolah mengulur perceraian. Cikita bahkan menyebut Indra seperti sedang mengumpulkan dosa dan gak gentle lantaran sudah masuk sidang cerai keempat, Indra tak hadir juga. Minta ke para hakim untuk mengertilah. Sebagai penggugat kan udah bolak-balik nih, udah mempersiapkan bukti. Tapi sepertinya pihak tergugat tidak bisa diajak kooperatif. Jadi ya sidangnya diundur lagi untuk menjawab. Padahal kan sudah pembuktian, menghadirkan saksi-saksi. Kenapa nggak hari itu juga dia datang, dia jawab, lalu diperiksa, baru putusan. Harusnya kan hari ini putusan. Kecewa mah udah berteman dengan kecewa, ya nggak? Tapi ya Indra ini sepertinya memang mengulur-ngulur untuk mengumpulkan dosa. Ya kan? Kecuali gini, kalau memang dia ingin baik-baik, sebenarnya kan gampang, tinggal datang ke rumah, terus kita bagi lagi apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab dia sebagai
payah ya. Kalau secara memang Indranya masih posisinya kerja, ya. Jadi dia bilang saya kan kerja untuk menafkahi anak juga gitu. Jadi kan udah dikuasakan ke kami, jadi bilang ya udah untuk apa lagi gitu. Kecuali tahap mediasi ya, kalau mediasi memang ada keharusan, tapi kan mediasinya deadlock, tidak ada titik temu sehingga lanjut ke proses persidangan. Ketidakhadiran Indra itu diduga lantaran ia tak berani bertatap muka dengan Cikita. Apalagi Cikita ingin sesegera mungkin mengakhiri bahteranya dengan Indra. Lantas benarkah tindakan mengulur waktu itu menjadi trik Indra agar rumah tangganya dengan Cikita tak berakhir cerai? Jika perceraian itu dikabulkan majelis, maka Indra bakal terbebani dengan tuntutan Cikita soal nafkah dan hak asuh anak. Sepertinya memang Indra dibawa pengaruh yang tidak baik ya. Dengan kayak begini, tujuannya tidak terlihat. Dia ingin selingkuh juga, dia ingin lepas tanggung jawab, tapi dia masih menginginkan status rumah tangga ini tuh buat apa? Dia tuh kayak berasa bahwa di dunia ini yang sekarang tuh harus viral. Sedangkan saya adalah seorang wanita yang tidak perlu validasi seperti itu karena profesi saya adalah pengusaha. Banyak bisnis yang harus saya desain, gak hanya urusan rumah tangga ini. Ya udah diprediksi lah ya, kayaknya ini langkah yang akan diambil istri saya ya kita jalanin aja nanti ke depannya gimana, kita lihat nanti. Itu biasalah, hak asuh anak dia minta, terus kemudian ada sesuatu yang diminta nanti menjadi kewajiban Indra per bulannya berapa, itu hal yang biasa, belum tentu pengadilan mau akomodir itu kok. Soal hak asuh anak contoh, kalau kami nanti melihat bahwa ibunya tidak mampu ya mengendalikan dirinya atau tidak mampu memberikan suri teladan terbaik ya untuk perkembangan kehidupan daripada anak itu, ya alangkah baiknya lebih baik diasuh oleh bapaknya. Dan nanti akan kami buktikan. Di tengah proses cerainya, unggahan Cikita di laman foto berbaginya dengan pria bule memantik reaksi warganet dan juga Indra. Bahkan postingan tersebut disebut-sebut warganet jika Cikita sudah move on dari Indra dan siap menikah lagi. Itu AI sayang. Saya belum tentu menikah, jelas-jelas belum putusan. Tapi ya dengan kejadian ini untuk hiburan aja, ikutan tren Gemini AI ya kan. Kebetulan memang saya itu sangat suka dengan vokalisnya The Script gitu ya. Gitu, jadi apalagi saya tuh suka banget sama lagu-lagunya The Script. Tiba-tiba karena hari ini saya merasa ini akan putusan, saya merasa kayak seru nih Gemini AI ya kan. Cari mukanya Dani ya kan. Yang kebetulan saya itu dulu ini intermezzo aja ya. Saya itu memang sukanya bule gitu ya. Saya sukanya bule terus tinggi gitu ya. Sebenarnya semua itu udah ada di tergugat tuh udah punya semua sebenarnya. Cuman dia memang licik aja ya.